Selamat datang di Masuk Kelas, bimbel online persiapan tes kampus kedinasan dan tes CPNS terkece. Halo? Oke, sudah kedengaran ya, Mas? Halo, suara saya jelas ya? Ya, suara Jelas, Kak. Mas jelas. Nah, Jelas, Kak. oke. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan berbicara atau kita akan berdiskusi sebenarnya dengan Mas Nurdiansyah. Nah, jadi Mas Nur ini kalau aku biasa manggil itu merupakan ASN perawat ya. Nah, Ya, betul. jadi Mas Nur boleh perkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman pada mengetahui. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah. Saya salah satu ASN di Kementerian Kesehatan, tepatnya untuk satuan kerjanya di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Saat ini sebagai perawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Oke. Oh iya Mas, kalau boleh tahu sebelumnya Mas itu menjadi ASN dari tahun berapa Mas? Oke. Ini sebelumnya terima kasih atas undangannya dari Mas Bastian ya, founder masukkelas.id. Nah, sebenarnya malam ini saya cukup antusias. Ini teman-teman jam 11 malam ya, masih banyak yang on. Nah, ini mudah-mudahan. Putus. Halo? Iya Mas, kedengaran Suaranya jelas ya? Jelas Mas, jelas. Oke. Saya menjadi ASN memang belum terlalu lama, baru berjalan hampir 2 tahun. Jadi kalau kita sebutnya TMT-nya itu 1 Februari 2019. Gitu. Jadi memang saya masuk di tahun 2019, kemudian untuk penempatannya di Sulianti Saroso. Oke Mas. Oh iya Mas, boleh ceritakan nggak sih Mas? Boleh ceritakan ke kita nggak? Dulu awalnya Mas sebelum menjadi ASN dan ketika mau mendaftar untuk tes CPNS itu persyaratan apa aja sih dibutuhkan untuk perawat gitu Mas? Untuk bisa mengikuti tes CPNS gitu Mas? Oke. Nah, prinsipnya itu kita untuk persiapan CPNS, untuk perawat, ini kita pertama melihat kalau di perawat pelaksana itu ada 2 istilahnya, ada perawat vokasional, kemudian ada perawat profesional. Ini ada perawat D3 ataupun perawat yang nurse. Ya, kita lihat jenjangnya. Ini teman-teman perhatikan formasi jenjangnya dulu. Jenjang yang diterimanya apa? Apakah untuk D3 atau untuk nurse. Nah, jadi memang disesuaikan dengan jenjangnya. Artinya tidak bisa yang nurse itu misalnya ngambil yang D3 atau yang D3 ngambil yang nurse gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu wajib memiliki surat tanda registrasi STR atau lulus mereka mengikuti uji kompetensi perawat, terus kemudian nanti mendapatkan surat tanda registrasi, artinya memiliki lisensi untuk menjadi perawat pelaksana, atau kalau untuk apakah itu perawat mahir ataukah perawat ahli pertama gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang syaratnya yang utama itu lulus D3 keperawatan atau nurse, terus kemudian harus memiliki STR, itu yang sangat penting. Itu. Dan
terakhir kalau tidak salah minimal IPK ya 2,75 kalau tidak salah ya. Oke. Iya. Kemudian Mas, misalnya nih kita kan berbicara nih, kita optimis aja nih Mas kan. Nah kita optimis bahwa tahun depan itu mungkin akan ada tes CPNS untuk perawat kan Mas. Iya. Nah bagi teman-teman yang di sini yang mungkin perawat, apa aja sih Mas sebenarnya yang harus mulai dipersiapkan atau yang harus mulai bisa dipersiapkan sebelum bisa menghadapi ujian tes CPNS tahun depan mungkin gitu Mas? Nah, memang betul Mas Bastian, kita harus optimis untuk periode berikutnya penerimaan nakes dan guru itu pasti diprioritaskan tuh, apalagi nakes ini masih proporsinya itu memang masih belum banyak gitu, artinya masih kekurangan tenaga kesehatan, apalagi ini pandemi dan itu banyak beberapa yang berkurang dan itu di beberapa daerah kekurangan. Nah ini kita optimis sih tahun depan artinya masih ada kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS. Mudah-mudahan tahun depan ada dan itu kita optimis akan ada. Nah untuk yang untuk persiapannya itu memang kita selain tadi administrasi, jadi administrasi itu sangat penting. Teman-teman perhatikan bagaimana mempersiapkan administrasinya itu mulai dari ijazahnya yang divalidasi di Porlabdikti, terus kemudian teman-teman harus STR-nya juga tervalidasi, terus kemudian ya itu tadi data teman-teman yang NIK-nya di Dukcapil itu juga terintegrasi. Artinya ijazah, IKTP-nya, STR-nya itu harus terintegrasi karena ketiga itu tuh terintegrasi gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mereka tidak lulus di administrasi karena ketiga datanya ini berbeda-beda gitu. Nah ini yang perlu teman-teman urus di awal ini. Tuh, jadi data administrasi itu yang penting pertama kan. Ada teman saya soalnya yang data administrasinya berbeda-beda, kebetulan dia bagus secara nilai dan lain sebagainya. Ternyata datanya ada yang keliru, dia nggak masuk tuh pemberkasan waktu itu barengan saya, tapi tahun kemarin setelah dirapihin tahun kemarin masuk dan masih kurang beruntung dia agak gagal di SKB. Nah itu administrasi yang penting. Baru kemudian kita mempersiapkan tes untuk TKD-nya, tes kompetensi dasar atau seleksi kompetensi dasar. Ini yang memang harus lebih banyak belajar karena beberapa memang ada beberapa trik ya yang memang harus diperhatikan untuk mengisi SKD gitu. Nah ini yang menurut saya sudah banyak juga disampaikan di masukkelas.id gitu. Jadi memang administrasi dan persiapan SKD karena waktu itu saya banyak belajar SKD ini karena di kampus di keperawatan itu SKD-nya itu kan kita sudah lama tuh yang misalnya yang D3 3 tahun kan nggak pegang-pegang aritmatika dan lain sebagainya gitu kan. Terus kemudian yang nurse juga hampir 5 tahun lebih tidak megang beberapa hal seperti ini. Nah itu perlu diulang dan ada beberapa hal yang memang perlu kita pelajari gitu, Mas Bastian. Oke Mas, terus Mas
eh, kita kan tadi kan berbicara tentang, atau Mas Nur sendiri kan bicara tentang sebenarnya di ujian tes CPNS untuk keperawatan itu kan sebenarnya dibagi dua ya Mas ya, SKD dan Ya, SKB kan. ya betul. Nah, aku sekarang mulai lagi nih, mulai dulu membedah tentang SKD-nya Mas. Untuk terkait dengan keperawatan sendiri, itu persaingan untuk SKD di keperawatannya itu gimana sih Mas? Maksudnya misalnya nih yang ikut misalnya 10.000 orang, tapi biasa yang lolos ke tahap berikutnya itu berapa persen? Mas ada informasi tentang itu nggak gitu? Oke. Porsinya itu misalnya yang diterima itu adalah biasanya itu adalah eh, 3 kali dari formasi. Misalnya waktu di tempat penerimaan saya itu misalnya 1 orang, maka yang diterima itu hanya yang lolos SKD itu 3 orang, kayak gitu. Gitu. Jadi ada lagi misalnya 10 orang yang diterima perawat di instansi tersebut. Maka yang diambil itu 30 terbaik gitu dari atau 30 terbesar untuk nilai SKD-nya gitu. Jadi diurutkan 1 sampai 30 Ya gitu. Mas. Itu kalau 10 orang. Jadi memang 3 kali. Iya, iya, iya. Berarti istilahnya persaingannya benar-benar sangat ketat ya. Ya, Kemudian Mas, terus nanti ketika udah lulus nih di tes SKD-nya, itu di tes SKB-nya itu nanti yang diujikan apa sih Mas untuk yang keperawatan ini Mas? oke. Untuk yang keperawatan itu um, untuk seleksi kompetensi bidang itu yang pertama itu terkait dengan uh, perundang-undangan, terus kemudian peraturan pemerintah terkait dengan kesehatan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan. Itu yang keluar OPSKB. Terus kemudian untuk keperawatannya itu lebih banyak terkait dengan seputar kompetensinya, dan ini tidak jauh dari soal, hampir mirip dengan soal-soal uji kompetensi perawat. Nah, teman-teman perawat yang melaksanakan UKOM itu salah satu soal SKB itu ya mirip-mirip dengan uji kompetensi. Nah, bedanya memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, gitu. Dan kalau di Kementerian Kesehatan, itu SKB-nya itu ada tes EBA, lebih kepada tes kepribadian. Jadi kepribadian dalam bekerja, itu tes EBA, kepribadian dalam bekerja. Jadi bagaimana menjadi pribadi bekerja secara baik, dan itu sebenarnya lebih banyak nalar kita untuk bisa melaksanakan pekerjaan secara lebih baik sih, kayak gitu. Terus Mas nanti ketika nanti kan Mas kita udah ke TSKB nih misalnya Mas. Nah, ketika kita berada di tahap tes SKB itu nilai daripada tes SKD-nya itu, SKD kan sebelumnya kan, nilai pada tes SKD-nya itu ikut diperhitungkan juga nggak sih Mas? Oh, diperhitungkan. Jadi 40%. Jadi gini, teman-teman yang lulus SKD, makanya ketika teman-teman yang lulus SKD peringkat 1 misalnya SKD-nya, itu jangan terlalu pede dulu. Itu artinya, wah saya peringkat 1, aman lah gitu. Belum tentu juga, karena banyak beberapa yang peringkat 1, ketika tes SKD-nya ternyata di pas SKB-nya jeblok gitu, karena tidak lulus gitu. Malah pas di akhir poin itu dia peringkat ke-10 misalnya dari 3 orang yang diterima gitu. Oke. Ada kasusnya seperti itu. Jadi memang SKD itu cuma SKD itu 40% gitu. 60% itu SKB. Oke, justru yang paling besar itu sebenarnya SKB-nya ya ketika Ya, sudah di tahap betul. SKB ya. Betul. Nah, tapi tetap SKD itu penting untuk kita kejar untuk lulus biar ngikut SKB.
Itu jadi memang ya itu yang penting itu jangan terlalu menganggap remeh ketika kita peringkatnya besar di SKD, itu belum ada jaminan untuk SKB itu diterima. Nah, ini menarik nih. Berarti kalau dari penjelasan Mas Nur itu, SKD itu ya seakan-akan sebagai pintu gerbangnya ya Mas ya? Ya, betul. SKD itu pintu gerbang. Pintu gerbang, ketika kita sudah sampai di pintu gerbangnya, ketika kita melewati pintu gerbangnya, maka kita akan menghadapi suatu rumah yang besar lagi yang namanya adalah SKB. Ya, Tapi ketika kita di SKB, nilai yang kemarin di SKD itu tetap harus diperhitungkan juga. Makanya nilai SKD-nya harus sebesar mungkin lah kita bisa capai. Nah, terus yang jadi pertanyaanku Mas, kebetulan kan teman-teman Mas Nur ini kan merupakan pemilik atau mungkin pengurus daripada Bimbel Avicenna nih. Jadi Bimbel Avicenna ini juga itu merupakan bimbel untuk sertifikat ujian kompetensi keperawatan ya Mas ya. betul. Nah, aku dengar-dengar nih Mas dari teman-teman yang lain, ujian kompetensi keperawatan itu kan nggak mudah kan Mas. Nah, tadi kan Mas bilang ujian SKB di keperawatan itu salah satu jenis soalnya itu mirip-mirip lah tipenya dengan ujian kompetensi keperawatan. Nah, Mas bisa ceritain nggak sih bagaimana sih sebenarnya soal-soal atau kesulitan soal di ujian kompetensi keperawatan itu Mas? Mungkin bagi teman-teman yang baru lulus biar bisa tahu juga Mas kayak gitu. Nah, soal-soal uji kompetensi keperawatan ini sebenarnya hal-hal yang memang familiar dipelajari oleh teman-teman. Cuma memang itu berdasarkan langkah-langkah teori yang ada gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan memang buat teman-teman itu yang baru lulus, itu mereka harus memahami bagaimana konsep soal uji kompetensi itu dibuat. Jadi bagaimana cara pandang pembuat soal itu mengungkapkan soal uji kompetensi. Seperti itu. Jadi memang misalnya pada kasus keperawatan gawat darurat, misalnya teman-teman minta dianalisis bagaimana intervensi atau tindakan misalnya pada pasien yang sesak napas misalnya, kasusnya seperti itu, dan itu nanti berdasarkan langkah yang ada. Nah, kadang-kadang yang teman-teman banyak pahami itu antara di lapangan dengan teori itu ada yang berbeda, tapi teman-teman lebih banyak melihat di lapangannya seperti ini. Nah, itu padahal di lapangan ini itu salah gitu. Nah, jadi memang teman-teman harus banyak cross check, terus kemudian banyak buka lagi yang benar seperti apa kayak gitu. Oke Mas, oke. Berarti sebenarnya tidak cukup sebenarnya hanya menghafal saja ya Mas, tapi Betul. kita membutuhkan suatu penalaran analitis yang bagus ya Mas ya. Jadi recall lah, teman-teman kan udah 3 tahun belajar, atau yang nurse itu 4 tahun plus 1 tahun profesi misalnya, belajar 5 tahun gitu, dan ini proses pembelajaran 5 tahun ini atau 3 tahun inilah yang kemudian perlu dicerna lagi gitu, atau di recall lagi, atau di flashback lagi gitu sih. Oke Mas. Nah, ini udah masuk beberapa pertanyaan Mas untuk Mas jawab, untuk Mas izin jawab. Cuman aku menarik nih Mas, aku menarik sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, aku pengen tanyakan satu pertanyaan terakhir Mas. Nah, aku kan setauku Mas, perawat itu kan jam kerjanya kadang-kadang lembur kalau di kita ya Mas ya, pekerja biasa ya, lembur sampai malam dan lain-lain, terus ada shift-shiftan gitu kan Mas. Nah, kalau Mas dulu itu bagaimana sih sebenarnya mengatur pola belajarnya sehingga di satu sisi itu tetap optimal dalam melayani kepentingan masyarakat, tapi di sisi lain itu Mas tetap optimal juga dalam meraih atau persiapan untuk belajar CPNS Mas gitu. Oke. Gini, untuk kadang-kadang kalau ketika kita kuliah sebenarnya kita sudah terbiasa ya untuk
Misalnya hari ini teman-teman perawat nih misalnya besok yang lagi praktek, misalnya besok ada ujian responsi kah, terus kemudian misalnya ada biasanya ujian responsi, ujian tanya jawab dengan studi kasus dengan dosen itu. Nah itu mereka di sela-sela waktu dinasnya misalnya berdiskusi dengan teman gitu kan, atau misalnya malamnya buka-buka buku gitu. Jadi memanfaatkan waktu luang itu. Jadi tetap saja meskipun shift kan ada jadwalnya misalnya pagi, sore atau malam. Nah ini masing-masing jadwal kita sudah punya skema. Misalnya setiap sore kita dinas sore nih, misalnya jam 2 sampai dengan jam 9. Kan paginya kita bisa ya buka-buka lah 2 jam atau 3 jam gitu kan untuk belajar gitu kan. Atau misalnya dinas malam. Nah setelah misalnya malam sudah rapi gitu kan kita menangani pasien. Setelah itu kadang kita diskusi sama temenan waktu persiapan CPNS itu saya banyak sih diskusi sama teman gitu kan. Beberapa yang ikut juga kayak gitu. Oke Mas, makasih. Nah sekarang kita akan meluncur nih ke sesi tanya jawab ya Mas. Nah aku mulai dari pertanyaan yang pertama dari Kak Meni Flora. Nah kata Kak Meni Flora, Kak, apakah STR diwajibkan untuk mendaftar di semua instansi? Gimana Mas jawabannya? Oke. Untuk yang mengambilnya perawat ahli pertama itu nurse ataupun perawat terampil ya, kalau nggak salah yang D3 itu perawat terampil, itu wajib untuk STR. Jadi makanya STR ini untuk perawat itu wajib. Nah, kecuali waktu tahun 2000 berapa ya waktu itu ya, 2018 kalau nggak salah, itu masih eskap aja dan itu tanpa STR ada waktu itu, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada dan semua instansi itu wajib ada STR. Itu wajib. Oh ya Mas, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Nah dari KN nih, N. Ini namanya ini nama-nama samaran nih. Nah, kata kakak ini bukan hanya yang baru lulus Mas, malah yang angkatan tua seperti saya yang tidak ikut UKOM karena angkatan pemutihan, jadi kurang paham soal-soal UKOM STR seperti apa. Nah ini yang Bapak Ibu yang tidak mengikuti UKOM itu sebenarnya yang kan usia CPNS sekarang itu minimal itu 35 tahun ya. Nah, angkatan pertama UKOM itu ya angkatan saya, artinya misalnya dia usia 31. Nah, kalau misalnya 33, 34, 35 itu memang masuk orang-orang yang mengikuti pemutihan kan, yang nggak ada uji kompetensi. Nah, di SKB ini sebenarnya juga diajarkan juga sih beberapa teori terkait dengan UKOM. Tuh, atau misalnya bisa juga baca-baca buku terkait dengan uji kompetensi perawat kayak gitu. Jadi itu yang harus tetap dipelajari. Iya. Nah, sekedar informasi juga nanti kita juga akan mengadakan program SKB fokus keperawatan kerjasama dengan Mas Nur. Jadi nanti kakak bisa ngikutin ya kalau misalnya sudah lulus SKD-nya ya, sekedar promosi kak, seperti itu. Oke, next lagi ya. Kata Mbak Fani, Kak untuk pemilihan formasi Kak kasih saran dong untuk pemilihan formasi biar ada peluang untuk lulus gitu. Nah ini pertanyaan menarik nih. Kalau tahun 2019 itu ada posisi formasinya. Jadi
misalnya ada pengumuman atau info formasinya ini sudah berapa orang yang daftar gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak pada akhirnya milih formasi yang sedikit yang mendaftar itu. Nah, kalau untuk terkait dengan lagi-lagi terkait dengan formasi, kita lihat betul-betul lihat kemampuan kita di mana, mengaca diri kemampuan kita misalnya di mana. Nah, kira-kira pendaftarnya banyak nggak di tempat itu, gitu. Jadi kita harus lihat lagi lokasi-lokasi, memang ada lokasi tempat-tempat favorit misalnya yang mereka mendaftar, ada tempat-tempat yang biasa aja. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan gitu. Dan lagi-lagi kita harus melihat bahwa sebenarnya di tempat manapun kalau kita merasa mampu, terus kemudian kita yakin bisa dan kita sudah belajar, itu sebenarnya bisa aja lulus gitu kan. SKD-nya bisa tinggi, SKB-nya juga bisa tinggi. Tapi kalau teman-teman memang mau melihat peluang formasi, itu ya pasti harus dilihat pendaftarnya itu yang diterima itu jangan terlalu banyak. Misalnya ada instansi A misalnya di rumah sakit, misalnya rumah sakit Fatmawati misalnya gitu. Rumah sakit Fatmawati nerima perawatnya 25. Terus rumah sakit Darmais misalnya 2. Nah pasti ini cenderung orang banyak juga tuh di rumah sakit Fatmawati yang daftar. Karena dia melihat, oh peluangnya banyak nih. Bisa sampai 23 orang gitu. Dan bisa jadi yang cuma formasinya sedikit, pendaftarnya juga sedikit. Artinya memang semakin banyak yang diterima, pendaftar juga akan berbondong-bondong ke arah sana gitu kan. Dan yang misalnya ini pasti mereka juga akan sedikit. Nah, makanya lagi-lagi kita lihat kalau misal formasinya sedikit, itu kita harus melihat betul-betul siapa saingan kita. Waktu itu saya ketika ada formasi, saya cuma 1 orang yang diterima, dan itu pas pengumuman administrasi itu hampir beberapa saya coba cek media sosialnya, lain-lainnya gitu kan, untuk bisa melihat siapa saingan saya gitu kan, kayak gitu. Jadi memang teman-teman kalau mau mencoba bisa seperti itu. Oke Mas. Nah terus ada pertanyaan dari Kak Tita. STR harga mati ya Kak katanya. Gimana Mas? STR iya harga mati, karena itu ibarat teman-teman kalau untuk perawat, untuk teman-teman misalnya mengemudi itu harus punya SIM. Nah, kayak teman-teman mau jadi Gojek, daftar driver Gojek, itu SIM itu harga mati gitu. Kalian tidak bisa menjadi driver ketika tidak ada SIM. Sama seperti perawat, dokter, bidan, apoteker. Itu kalau tidak ada SIM-nya, tidak bisa melakukan asuhan keperawatan gitu kan. Oke Mas. Terus ada lagi nih Mas pertanyaan dari Kak Novia. Kalau BTCLS jadi salah satu persyaratan saat kelengkapan administrasinya juga nggak Kak katanya? Kalau BTCLS ada beberapa instansi yang mempersyaratkan, tapi lebih banyak tidak sebenarnya gitu. Karena BTCLS ini kan basic trauma cardiac life support gitu. Jadi mereka ada yang tidak mensyaratkan, hanya basic life support misalnya, atau PPGD, ruangan pertama darurat, ada yang seperti itu. Jadi tidak harus BTCLS, tapi terutama yang terpenting adalah sebenarnya ya tadi itu jasa STR gitu kan, data di dukcapil dan lain sebagainya itu rapi gitu kan, yang terpenting. Oke.
Next, pertanyaan dari Kak Wiwi. Kalau udah PNS, apakah kerja tetap shift, Kak? Apakah tetap prioritas pagi? Oh iya, kalau udah jadi PNS tetap ada shiftnya gitu, nggak pagi terus. Kalau pagi itu kalau misalnya kita menjadi kepala ruangan misalnya, atau kita di manajemennya gitu kan, atau kita eh, pindah jabatan gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita masih statusnya perawat ahli pertama, perawat fungsional itu tetap dibagi shift. Kepala ruangan pun itu tetap ada shift malam, misalnya untuk supervisi atau duty nurse, atau ya supervisi atau duty nurse ya. Ya saya seperti itu. Tetap ada shift, dan memang tidak tidak ada prioritas pagi gitu. Kecuali memang pindah jabatan, kayak teman saya yang tadinya perawat ahli pertama, perawat fungsional, sekarang pindah ke humas rumah sakit gitu kan. Jadi ke manajerialnya. Nah, itu dia otomatis mengikuti office hours gitu, dan jadi eh, Senin sampai Jumat dari jam 7.30 sampai dengan jam 16.00 seperti itu. Gitu. Oke, Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Kak Fani. Nah, mungkin maksud pertanyaan Kak Fani gini, Mas. Misalnya Kak Fani ini orang Jakarta misalnya, terus dia apply ke Papua. Nah, apakah kesempatannya untuk bisa lulus itu sama, atau misalnya dia mau apply ke Papua, yang diprioritaskan itu adalah orang asli Papua, kayak gitu, Mas? Mungkin maksudnya. Kalau itu ada beberapa prioritas apa namanya, ini daerah ya, apa sih istilahnya itu, uh, anak daerah. Nah itu ada sih persyaratan untuk anak daerah beberapa tempat gitu. Jadi memang diprioritaskan daerah tersebut gitu. Nah kalau misalnya teman-teman misalnya ambil pusat, misalnya kan pusat itu kan saya Kemenkes nih, Kemenkes itu kan adanya di mana aja tuh, ada di Ambon, di eh, mana lagi, misalnya di Padang, di Manado, itu biasanya terpusat gitu, dan itu tidak ada sih untuk khususan itu gitu kan, seperti itu. Jadi memang apa namanya, siapa yang nilainya tinggi itu dia akan diterima di situ. Oke, nah ini ada yang mau curhat nih Kak, namanya Mas, namanya Kak Yesi. Kak Yesi, silahkan Kak, sampaikan aja biar lebih kedengar curhatnya Kak, biar nggak galau. Ayo Kak Yesi Setio, silahkan Ya, bertanya langsung aja. terima kasih kakak waktunya. Oke. Terima kasih kak waktunya. Tahun ini kan saya juga ikut tes di Kemenkes juga toh. Kemudian saya itu kelemahannya tidak ada rekam jejak kakak. Jadi nilai itu tidak hanya dari SKD saja, tidak hanya dari SKB saja, tapi ada rekam jejak, dan itu ada tambahan poin di situ. Jadi saya tidak ada rekam jejak, jadi tidak dapat tambahan poin. Jadi saya tahun ini tidak lulus. Jadi bagaimana Kak Nur, itu rekam jejak itu apakah harus dari Nusantara Sehat atau bagaimana Kak? Supaya Oke. maksudnya ya, Nah, terima kasih sebelumnya Kak. ya, untuk yang Kemenkes RI memang rekam jejak itu masuk ke penilaian SKB, dan dia itu 20% diakumulasiin. Jadi misalnya SKB itu kan ada dua nilai, tadi EBA sama tes SKB-nya itu sendiri, sama rekam jejak. Tadi saya kalau untuk yang Kemenkes saya kurang nambahi memang rekam jejak. Nah, rekam jejak itu 20%. Jadi misalnya dari 60% itu dibulatkan 100,
Jadi 80%-nya nilai itu, terus kemudian 20%-nya itu rekam jejak. Nah, rekam jejak ini adalah orang yang bekerja di lingkungan Kemenkes, misalnya Nusantara Sehat atau perawat honor di rumah sakit Kemenkes, atau pernah menjadi apa lagi misalnya ya dulu ada istilahnya itu penugasan khusus. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau untuk di Kemenkes itu rekam jejak itu sangat penting tuh. Nah, makanya kalau teman-teman yang tahun depan mau jadi CPNS, mencoba juga menjadi perawat honor, misalnya kalau ada lowongan di salah satu rumah sakit yang memang punyanya Kemenkes gitu. Dan itu 20% lumayan banget gitu. Jadi memang itu salah satu hal yang menjadi kelebihan atau peluang untuk teman-teman yang memang sudah pernah mengikuti atau bekerja di di lingkungan Kemenkes gitu. Nah, kalau misalnya yang rumah sakit daerah itu nggak ada dia untuk rumah sakit yang di luar Kemenkes, misalnya yang dari Pemprov DKI misalnya, atau Pemprov Jabar, atau Pemprov Bekasi, misalnya Pemkab Bekasi atau Pemkot Bandung misalnya, itu nggak ada dia untuk rekam jejak. Yang ada rekam jejak itu memang Kemenkes 20% itu. Jadi memang saran saya kalau misalnya masih berminat untuk menjadi CPNS di Kemenkes, coba mendaftar aja tuh kalau ada kesempatan lowongan jadi perawat honor atau menjadi petugas Nusantara Sehat kayak gitu. Apalagi sekarang Nusantara Sehat banyak dibutuhkan nih buat menanggulangi COVID-19. Oke, Kak Yesi, udah jelas? Iya, saya bisa tanya satu kali lagi kah kakak? Bisa, bisa. Silakan, Kak. Silakan. Kalau seumpama kerja di semua saya ini kan D3, D4, lalu saya kerja di Poltekkes. Poltekkes itu kan di bawah Kemenkes juga, itu apakah bisa Iya dimasukkan bisa, dalam rekam jejak? itu bisa masuk rekam jejak. Nah, yang penting itu minta surat keterangan dari Poltekkesnya. Itu menjadi rekam jejak. Jadi bukan hanya Nusantara Sehat yang penting, itu masih ruang lingkup Kemenkes gitu. Poltekkes, misalnya rumah sakit Kemenkes, kayak misalnya rumah sakit Fatmawati, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, atau misalnya yang di daerah itu ada di Manado misalnya ada BPK BPLK misalnya Balai Latihan Kesehatan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, aman Kak Yes? Kakak, kalau seumpama begini, saya mengajar di Poltekkes lalu melamar di PNS Kemenkes, tapi formasi D3, begitu bisa Kak untuk rekam jejak? Bisa. Itu rekam jejak kan, itu. Tapi ya, terima kasih Kak. Setahu saya seperti itu untuk yang satu jalur, misalnya gaji dosen nih di Poltekkes, untuk rekam jejaknya mau jadi dosen di Poltekkes juga itu bisa tuh. Tapi kalau untuk itu saya belum tahu apakah bisa. Tapi menurut saya sih bisa-bisa aja karena masih rekam jejak pernah bekerja di lingkungan Kemenkes. Iya Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Iya, terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Kurnia. Aku aja yang jawab nih. Kak, untuk kementerian sama penerimaan PNS di daerah itu barengan nggak Kak pelaksanaannya? Soalnya baru mau ikut tahun ini. Nah, aku aja yang jawab kali ini. Jadi kalau misalnya pertama kali, misalnya kamu ikut tes CPNS, maka kamu akan milih nih, kamu maunya di kementerian atau di pemerintah daerah misalnya.
Nah, nanti pelaksanaannya itu ada tanggal-tanggalnya, tapi kamu hanya boleh milih satu, ya Mas ya. Kamu hanya boleh milih satu, mau di Pemda atau mau di kementerian. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau milih, misalnya di Pemda X, ya udah kamu nanti tinggal ikut rules-nya atau tanggal pelaksanaan daripada Pemda X-nya. Kayak gitu kan, Mas? Aman ya? Iya, betul. Sama kok. Oke. Oke. Untuk bidan kemarin oke. Oke, ini bidan. Oke, teman-teman, terima kasih ya buat perhatiannya hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu karena sudah larut malam. Nanti videonya akan kita share di YouTube. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen nanya-nanya lagi, nanti kita akan kasih lagi sesi selanjutnya, tapi kita akan bikin untuk bidang berikutnya. Nah, teman-teman, sekedar izin iklan. Jadi nanti kebetulan bimbel masuk kelas dan bimbel Avicenanya Mas Nur itu akan kerjasama untuk mengadakan bimbel SKB keperawatan, tapi kita akan membuka dan mengumumkan pendaftarannya nanti setelah SKD selesai, biar nanti teman-teman bisa lebih fokus. Oke teman-teman, terima kasih ya Mas Nur buat waktunya malam hari ini. Ya, semoga berkah buat Mas dan keluarga, semoga berkah juga buat teman-teman yang di sini untuk bisa lulus tes CPNS di tahun 2021 ke depan. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya, selamat belajar, dan jangan patah semangat dalam memperjuangkan mimpimu. Oke, terima kasih teman-teman, dadah. Dadah. Semangat semuanya. Makasih. Ikuti bimbel persiapan tes CPNS bersama Masuk Kelas. Info lengkapnya WA ke 0896 5372 8368.